Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Notiani Nabilatus Sanadah dengan NIM belakang 020 dan Siti Maimunah dengan NIM belakang 153. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsepsi-konsepsi dalam pengembangan kurikulum. Pembahasan yang pertama akan saya bahas yakni mengenai pengertian konsep kurikulum. Konsepsi kurikulum merupakan rancangan dari sebuah ide atau gagasan yang masih dalam bentuk abstrak yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan isi, tujuan, materi, metode, sistem, dan pelaksanaan kurikulum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengembangan diartikan dengan proses, cara, perbuatan, mengembangkan, hal mengembangkan, pembangunan serta bertahap dan teratur dan yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki. Selanjutnya, sedangkan kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata kurir atau pelari dan kurer atau tempat berpacu, dan pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga. Kemudian, pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Pada penggunaannya, fungsi kurikulum diperuntukkan untuk sebagai berikut. Yang pertama, untuk kepala sekolah, yakni sebagai koordinasi dan supervisi pembelajaran dalam lingkup sekolah. Yang kedua, untuk guru, yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dan yang ketiga, yakni untuk siswa, yakni sebagai pedoman dari sejumlah informasi terkait dengan rencana-rencana atau program-program belajar apa yang akan harus dilaluinya, harus sampai kepada siswa tersebut. Dan yang terakhir, yakni untuk masyarakat atau orang tua, yakni memiliki peranan dan kontribusi bagi kelancaran dan keberhasilan belajar anak-anaknya di sekolah. Poin selanjutnya yakni mengenai kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Konsep kurikulum dalam arti luas atau modern tidak hanya mencakup tentang rencana pembelajaran saja, akan tetapi juga mencakup tentang segala sesuatu yang nyata yang terjadi dalam proses pendidikan di sekolah, baik di dalam ataupun di luar kelas, yaitu intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Selanjutnya, dalam pendidikan formal atau kurikulum ideal atau aktual, yakni merupakan pedoman bagi guru. Kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan yang memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi serta proses dalam pendidikan. Si Wayne Gordon adalah orang yang pertama yang memperkenalkan pandangan istilah hidden curriculum yang berpendapat bahwa sikap sebaiknya diajarkan di lingkungan pendidikan informal atau keluarga, yaitu segala sesuatu yang memengaruhi peserta didik secara positif ketika mempelajari suatu hal. Baik, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Siti Maimunah. Selanjutnya saya akan menerangkan materi tentang model-model konsepsi kurikulum. Menurut McNeil 1990, untuk mengembangkan kurikulum kita dapat berorientasi kepada 4 macam, yaitu kurikulum humanistik, kurikulum rekonstruksi sosial, kurikulum teknologi, serta kurikulum subjek akademik. Pada kurikulum humanistik, kurikulum ini melihat sebagai proses untuk membantu menemukan dan memenuhi kebutuhan individu untuk mencapai perkembangan kepribadian dalam menuju aktualisasi diri. Kurikulum humanistik mempunyai karakteristik, yaitu siswa adalah subjek yang mempunyai peranan utama. Isi atau bahan sesuai minat atau kebutuhan siswa, kemudian menekankan keuntungan pribadi, serta penyampaian materi secara discovery, inquiry, dan penekanan masalah. Selanjutnya, kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini melihat sebagai alat untuk membekali anak
anak didik dengan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan perubahan sosial. Tanggung jawab utama kurikulum ini adalah untuk memperbaiki keadaan sosial untuk menuju masyarakat yang lebih baik. Kurikulum rekonstruksi sosial mempunyai karakteristik yaitu tujuan pemecahan masalah yaitu masyarakat. Isi kurikulum berisi tentang problem dalam masyarakat, metode mengajar kooperatif, gotong royong, serta kerja kelompok, dan selanjutnya guru dan siswa belajar secara bersama. Kurikulum teknologi. Kurikulum ini sebagai proses teknologi untuk menghasilkan tuntutan kebutuhan tenaga-tenaga yang mampu membuat keputusan lebih menekankan kepada segi perilaku, behavior, dan empiris. Hasil dari proses belajar dijabarkan dalam bentuk yang dapat dianalisis, diamati, dan diukur. Karakteristik dari kurikulum ini yaitu tujuan dicapainya menjadi objektif, menekankan isi, uraian, kompetensi, pembelajaran disusun secara sistematik menggunakan analisis, serta isi disajikan dalam media tulis dan elektronik, evaluasi menggunakan tes subjektif. Yang terakhir ada kurikulum subjek akademik. Kurikulum ini memandang kurikulum sebagai proses untuk memperdalam ilmu pengetahuan, sehingga kurikulum dirancang berdasarkan disiplin-disiplin ilmu akademik sebagai titik tolak mencapai ilmu pengetahuan. Karakteristik kurikulum subjek akademik yaitu kurikulum menekankan pada isi atau materi ajar. Isi kurikulum berasal dari disiplin ilmu, solid, sistematis. Peran guru sangat dominan pada kurikulum subjek akademis ini, serta penyajian yaitu eksposisi dan inquiry. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.